Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan general love reading untuk bulan September 2021 khususnya untuk kamu yang berzodiak Sagittarius. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi tentunya energinya juga sangat general. Bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate nih untuk setiap kamu yang berzodiak Sagittarius. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran, sisi positif dan tentunya hal-hal baik yang bisa kamu gunakan ataupun menjadi pertimbangan kamu untuk kehidupan asmara kamu ke depannya. Oke? Kita akan langsung shuffle kartunya dan kita akan segera mengetahui energi cinta ataupun energi asmara kamu untuk para Sagittarius di bulan September 2021. Aku ingin berterima kasih banyak juga untuk teman-teman yang selama ini sudah memberikan support dan dukungan untuk channel My Tarot Indonesia dan untuk teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Aku berharap video-video yang ada di channel ini semuanya bisa bermanfaat ya untuk kamu semua. Dan mudah-mudahan kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan dengan kualitas yang lebih baik untuk kalian semua. Oke, kita akan lihat energi kamu dulu ya. Untuk para Sagittarius di bulan September 2021 untuk energi asmara, kita akan ambil 5 kartu. Dan untuk teman-teman yang kemarin sempat mengirimkan request untuk personal reading, sebelumnya aku ingin mohon maaf banget. Untuk saat ini aku belum bisa menyediakan personal reading. Karena kebetulan aku masih terbentur dengan aktivitas dan kesibukan aku yang lainnya. Tapi mudah-mudahan kedepannya apabila semuanya berjalan lancar dan alokasi waktu aku juga sudah jauh lebih baik, bisa secepatnya aku memberikan personal reading ya untuk kalian semua. Doakan saja ya teman-teman, aku mohon dukungan dan supportnya untuk channel My Tarot Indonesia. Kita ada King of Cups dan ada Ten of Swords ya. Tadi kita ada The Empress, ada The Magician. Kita akan ambil satu kartu lagi. Oke, di sini kita ada The Tower. Iya. Oke. Oke, ini kita lihat dulu ya energi kamu nih para Sagittarius untuk dalam hal asmara di bulan September 2021. Oke, di sini kita ada The Empress dan The Magician ya. Di sini juga ada King of Cups ya. Di sini beberapa dari kamu mulai belajar bagaimana caranya untuk menyayangi diri kamu sendiri, diri kamu kembali ya, seperti itu ya. Di sini kalau aku lihat mungkin dulu kamu terlibat dalam suatu hubungan yang kurang seimbang ataupun hubungan di mana kamu terpaksa dalam tanda kutip mungkin sedikit banyak mengubah nih kepribadian asli kamu ataupun cara bersikap kamu ataupun sifat-sifat asli kamu gitu ya. Istilahnya berpura-pura menjadi orang lain nih dalam hubungan yang dulu mungkin pernah kamu jalani. Nah, penyebabnya tentunya banyak hal ya. Cuma salah satunya adalah memang ketika kamu kebetulan sangat menyayangi orang tersebut dan kebetulan memang dia ada beberapa hal dari diri kamu yang tidak dia suka nih ataupun kurang sreg gitu ya. Ataupun mungkin clash nih, tidak cocok dengan kepribadian si dia sehingga kamu berusaha untuk menyesuaikan diri nih supaya kamu berharap hubungan kalian bisa lebih cocok, hubungan kalian bisa lebih langgeng, dan hubungan kalian bisa lebih harmonis. Nah, tetapi pada kenyataannya tetap hubungan kalian harus berakhir ya. Karena bagaimanapun juga sebenarnya hubungan yang saat itu adalah di mana kedua belah pihak kamu nyadar nih, kamu akhirnya sadar bahwa hubungan yang benar-benar istilahnya benar-benar memenuhi lah ya, memenuhi kebutuhan emosional ataupun membuat bahagia kedua belah pihak adalah hubungan di mana kedua kedua orang yang terlibat dalam hubungan tersebut itu memang nyaman menjadi diri sendiri dengan segala kelebihan dan segala kekurangannya tetapi tetap saling menerima gitu ya. Nah, di situ memang aku melihat kamu mendapatkan pelajaran keras sih, pelajaran cukup telak lah ya dalam hubungan kamu yang terdahulu ya. Karena itulah di sini ada Ten of Swords sama The Tower ya. Aku lihat sebagian besar dari kamu itu masih ada rasa bersalah ya, ada rasa mungkin menyalahkan diri kamu
diri kamu. Mungkin kamu juga sedikit banyak menyalahkan keadaan, kamu juga mungkin menyalahkan mengapa kamu tidak bisa berbuat lebih baik dan sebagainya. Karena di sini ada the tower ya. Aku melihat di sini kemungkinan besar kamu dulu ketika hubungan kalian harus berakhir, hubungan tersebut tuh benar-benar berakhir secara tiba-tiba ya. Oke, mungkin pada saat mungkin baru terlepas dari berapa lama nih ya kalian sudah jalan bareng, mungkin ada beberapa yang baru berapa bulan, mungkin juga ada yang sudah lama, beberapa tahun dan sebagainya. Nah, kelihatannya nggak ada masalah ya, kelihatannya fine-fine aja, kelihatannya semuanya berjalan dengan baik ya, walaupun kamu harus terus berpura-pura, kamu nggak keberatan selama kamu tahu bahwa dia happy sama kamu gitu. Paling tidak itu anggapan kamu. Sampai di suatu hari ketika, kok nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia langsung memutuskan untuk mengakhiri hubungan kalian gitu ya. Nah, tentunya itu sangat membuat kamu terburuk sih di sini ya, Ten of Swords ya. Kalau aku lihat di sini sebenarnya bukan tipe yang kamu bukan tipe orang yang bucin ya sebenarnya kalau aku lihat di sini ya. Tapi memang ketika kamu mencintai seseorang, kamu nggak keberatan berkorban, kamu nggak keberatan mengubah apa yang ada di dalam diri kamu selama memang kamu tahu nih eh, hal tersebut itu bisa lebih membawa kebahagiaan nih untuk orang yang kamu sayangi seperti itu ya. Nah, karena itulah memang hubungan yang harus berakhir tiba-tiba ini sangat memberikan pukulan telak sih untuk kamu gitu ya. Aku lihat beberapa dari kamu ini masih berusaha keras nih untuk healing ya. Dan salah satu langkah healingnya itu adalah kamu belajar mencintai diri kamu kembali di sini ya, King of Cups. Ada Magician nama di Empress. Oke, mungkin saking lamanya kamu harus berpura-pura, kamu harus bersikap ataupun mengiyakan permintaan dia ataupun mengiyakan sifat dia yang sebenarnya kamu nggak suka gitu ya. Ataupun kamu berusaha untuk menjadi orang seperti yang dia harapkan gitu ya, hanya untuk memenuhi idealisme yang dia inginkan dalam seorang pasangan. Pada akhirnya kamu nyadar gitu ya, setelah dia meninggalkan kamu gitu ya, secara tiba-tiba bahwa pada akhirnya ya hubungan kalian tuh memang harus berakhir gitu ya. Tetapi memang karena berakhirnya sangat tiba-tiba gitu ya, kamu mungkin secara nggak sadar sering menyalahkan diri kamu sendiri gitu. Aku lihat kamu orangnya cukup kritis ternyata ya. Eh, Kritis terhadap diri sendiri gitu ya. Kamu kalau ada sesuatu yang kurang baik ataupun sesuatu yang salah, terutama dalam suatu hubungan nih, kamu cenderung tidak melihat segala sesuatunya itu dari sudut pandang yang lebih besar. Kamu mungkin lebih cenderung melihat, oh dulu kamu pernah melakukan kesalahan ini nih. Oh dulu kamu mungkin pernah lalai berbuat seperti ini nih. Nah, kamu terlalu banyak terfokus pada kesalahan-kesalahan yang pernah kamu buat. Oke, nah mungkin secara nggak sadar itu akhirnya kamu terus-menerus menyalahkan diri kamu sendiri. Padahal harus kamu ingat nih ya, dalam hubungan yang pada akhirnya harus terpisah ya karena satu hal dan sebagainya, selama memang tidak dipisahkan karena keadaan, misalkan LDR dan sebagainya, itu tetap kedua belah pihak itu tetap memainkan peranan ya. Tetap ada porsi kesalahannya masing-masing, oke? Jadi kamu harus berhenti menyalahkan diri kamu sendiri atas hubungan yang memang sudah harus berakhir. Itu berarti bahwa memang mungkin semesta memberitahukan kamu hubungan tersebut tuh bukan untuk kamu, tetapi dimaksudkan untuk agar kamu bisa mempelajari sesuatu yang sangat berharga di sini ya. Mungkin beberapa dari kamu juga terpukul banget nih egonya ya. Selama ini kamu orang yang sangat percaya diri menunjukkan kepribadian kamu, menunjukkan sifat kamu yang ceria dan sebagainya. Tetapi semenjak berada dalam hubungan ini kamu merasa cenderung menjadi orang yang tertutup dan sebagainya, dan ternyata kamu nggak suka hal itu, kamu nggak suka terhadap diri kamu yang sekarang. Kok kamu berubah banyak banget, ini bukan diri gue yang sesungguhnya loh gitu. Akhirnya kamu sadar akan hal itu dan kamu belajar untuk mencintai diri kamu sendiri. Oke, ini langkah pertama loh Sagittarius. Jadi kamu harus tetap istilahnya kamu tetap gentle ya, tetap lembut sama diri kamu sendiri. Ingat, jangan terlalu mengkritisi diri kamu sendiri. Memang maafkanlah diri kamu sendiri yang memang mungkin dulu pernah melakukan kesalahan. Oke, ingat kita semua ini manusia, kita semua pernah melakukan kesalahan yang mungkin sebenarnya tidak kita maksudkan. Oke, tetapi yang terpenting adalah bukan kita menyesali itu terus-terusan dan akhirnya menyalahkan diri kita, karena itu justru akan menghambat kita untuk maju ke depan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa belajar agar kedepannya kita tahu bagaimana untuk menghindari kesalahan yang sama bisa terulang kembali. Oke, aku yakin kamu sudah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga ya Sagittarius. Jadi kamu harus tetap semangat.
Oke, janji ya, kamu harus tetap semangat. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya untuk energi kamu di bulan September ini, energi asmara kamu nih. Jadi kamu ternyata masih dalam proses healing nih ya, mencintai diri kamu sendiri. Nah, di sini kita akan coba lihat energi dari orang yang kamu fokuskan nih. Oke, ini bisa orang yang sedang dekat dengan kamu ataupun orang yang mungkin sedang melirik-melirik kamu ataupun mencoba untuk hadir di dalam hidup kamu nih. Oke, kita akan lihat kira-kira energi dia seperti apa. Oke, di sini kita ada Ace of Pentacles. Two of Swords, King of Pentacles, Nine of Swords ya. Kita akan ambil satu kartu lagi ya. Eight of Swords, oke. Bottom of the deck kita ada Four of Wands. Four of Wands di sini, bottom of the decknya. Iya. Oke. Oke, untuk teman-teman Sagittarius, kita lihat untuk energi orang yang sedang kamu fokuskan, ataupun orang yang sedang dekat dengan kamu, ataupun orang yang sedang PDKT dengan kamu, berusaha untuk hadir dalam hidup kamu ya. Kita lihat ke 5 kartu yang di bawah. Ace of Pentacles, ada King of Pentacles. Oke, di sini kita ada Two of Swords juga. Di sini kalau aku lihat orangnya kemungkinan sudah cukup mapan ya. Paling tidak independen ya, paling tidak mandiri gitu ya. Mandiri dalam segi finansial ataupun dalam segi mental juga bisa ya. Tapi di sini aku melihatnya lebih ke segi finansial. Artinya memang dia juga sudah memiliki pekerjaan ataupun karir yang memang sudah cukup baik ataupun minimal sudah lumayan berkecukupan ya. Sehingga sebenarnya dalam segi finansial sebenarnya potensi hubungan kalian itu sudah cukup baik karena ada sisi yang sudah lebih mapan seperti itu ya. Mungkin ini sekali lagi ini bisa vice versa ya, karena bisa vice versa terbolak-balik. Jadi bisa saja ini ternyata ini energi kamu. Oke, tapi ini kemungkinan besar nih energinya dia. Oke, nah tapi di sini yang perlu aku garis bawahi adalah di sini masih ada Two of Swords ya. Masih ada sedikit kebimbangan di sini. Dia masih merasa bingung sebenarnya apakah hubungan kalian itu bisa berlanjut ya. Apakah bisa berlanjut, apakah memiliki arah yang lebih jelas. Ataukah istilahnya mau dibawa kemana lah ya hubungan kalian sebenarnya gitu ya. Mungkin sebenarnya kalian belum terlibat dalam hubungan yang serius ya. Mungkin masih dalam hubungan pendekatan, mungkin kalian masih saling chattingan, mungkin kadang sudah beberapa kali ketemuan dan jalan bareng dan sebagainya. Tetapi memang belum ada kata meresmikan dari kedua belah pihak. Karena memang masing-masing, karena aku lihat kamu dan dia itu sama-sama masih ragu ya. Kamu di satu sisi masih berusaha agar kamu bisa kembali, istilahnya kembali dengan kepribadian kamu yang dulu gitu ya. Tapi di sini aku melihatnya kamu sudah berani untuk tidak berpura-pura lagi ya, berpura-pura menjadi orang lain lagi hanya untuk mengesankan lah ya, mengesankan si dia gitu. Nah itu tentunya sudah salah satu menjadi good sign ya, menjadi tanda yang bagus sebenarnya ya. Karena ketika memang dia sudah memiliki hati ataupun memiliki perasaan dengan kamu, berarti dia memang menyukai ataupun menyayangi kamu seutuhnya seperti itu ya. Bukan karena sifat kamu ataupun sikap kamu yang dibuat-buat, tetapi memang dia menyayangi kamu kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kamu, apa adanya ya seperti itu. Tapi memang masih ada keraguan sih di sini. Di sini aku agak terkejut ya, karena semua swords yang berarti kebimbangan ini muncul semua. Jadi mungkin ini agak kenceng sih ya. Ada Two of Swords, Nine of Swords, Eight of Swords. Eight of Swords itu seperti nggak tahu mau kemana, arahnya mau kemana, mau jalan tapi takut sakit, mau stuck tapi juga kayaknya pengen dibawa maju gitu ya. Agak bimbang ya.
lebih ke nggak tahu mau ngapain, sedangkan Two of Swords tuh bimbang. Oke, Nine of Swords itu, sedangkan Nine of Swords itu ada ketakutan. Oke, jadi ada rasa takut juga nih, apabila lanjut takutnya begini, takutnya begitu. Oke, masih kalau aku lihat ada kemungkinan si dia juga masih sedikit membawa trauma ya di sini ya. Nine of Swords juga bisa diartikan trauma ataupun rasa takut dari masa lalu ya, bisa diartikan seperti itu. Mungkin dia juga pernah disakiti. Oke. Mungkin dia juga dulu pernah mendapatkan pengalaman yang nggak enak, pengalaman pahit, di mana hubungan dia juga harus diakhiri secara tiba-tiba. Oke, di sini kalau aku lihat mungkin kalian mengapa, di sini aku lihat kalian cukup cocok ya satu sama lain ya. Istilahnya kalian bisa saling berbagi cerita, kalian langsung sharing, dan ternyata masa lalu kalian tuh hampir sama gitu ya. Ada kemungkinan beberapa dari situ ya. Jadi kalian memiliki kemiripan pengalaman ya, sehingga kalian tuh bisa saling relate, saling tahu gitu ya perasaan masing-masing ketika dulu ada pengalaman pahit di masa lalu itu seperti apa sih. Kalian tuh bisa langsung, oh iya dulu sama, gue juga kayak begitu, makanya gue ngerti loh perasaan lu seperti apa. Makanya kalian tuh klop sebenarnya. Oke, karena kalian sama-sama pernah istilahnya pernah mengalami pengalaman yang kurang mengenakan di zaman dahulu lah ya, di masa lalu kalian seperti itu. Nah, tapi memang terlepas dari kecocokan yang kalian miliki dalam hal pengalaman masa lalu, tetap apabila memang salah satu ataupun kedua belah pihak masih membawa beban ataupun belum memaafkan ataupun menerima masa lalu, hanya sekedar kecocokan masa lalu itu masih belum cukup sih kalau aku lihat ya, untuk melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang berikutnya ataupun jenjang yang lebih serius. Karena itulah di bottom of the deck di sini ada Four of Wands ya. Di sini aku melihat ada kemungkinan besar kamu, orang yang kamu fokuskan ini berasal dari air sign ya, ataupun sign elemen udara. Jadi bisa Gemini, bisa Libra, bisa Aquarius, oke? Tapi tentunya bisa dari sign manapun ya. Ini aku lihat sebagian besar dari kamu berurusan dengan Gemini, Libra ataupun Aquarius. Nah, kalau memang dia bisa salah satu dari 3 zodiak itu, hubungan kalian itu sebenarnya sangat-sangat dinamis ya, penuh dengan emotional roller coaster ya istilahnya ya. Biasanya fire sama air, ya kamu bayangin aja lah, misalkan api sama angin digabung, wah seru dah tuh. Nah, hubungan kalian itu kurang lebih dinamikanya itu sangat sangat naik turun ya, penuh dengan apa ya? Penuh dengan emotional roller coaster lah ya, penuh dengan perubahan emosi, kadang agak banyak dramanya seperti itu. Sedangkan sebenarnya kalian sama-sama menginginkan hubungan yang stabil sebenarnya gitu ya, Four of Wands di sini. Nah, kalau aku mungkin boleh kasih saran secara personal, karena memang kalian berdua masih memiliki bukan kelabilan ya, masih sama-sama belum siap lah istilahnya gitu ya, karena kalian masih terluka, masih membawa beban di masa lalu. Ada baiknya kalian masing-masing mengambil waktu ya, mengambil waktu untuk tidak memaksakan diri untuk langsung mengiyakan ataupun langsung menjauhkan diri satu sama lain. Misalnya kalian langsung memutuskan bahwa kalian cocok ataupun memutuskan bahwa kalian nggak cocok kemudian pisah gitu, bukan seperti itu. Oke? Tetapi lebih kepada mungkin menurunkan ekspektasi kalian masing-masing mengenai hubungan yang sedang kalian jalani sekarang. Oke? Mungkin lebih baik kalian sama-sama berfokus untuk menjadi teman yang baik satu sama lain terlebih dahulu. Oke, sama-sama saling mendengarkan curhat masing-masing, sama-sama saling belajar dari pengalaman masing-masing. Karena kalian ada kemiripan pengalaman nih. Oke, nah dari situ mungkin kalian baru bisa sama-sama menemukan titik tengahnya dan sama-sama menstabilkan emosi kalian masing-masing. Oke, sehingga ketika emosi kalian sudah mulai lebih stabil, di situ aku rasa akan lebih jelas ya arah hubungan ini tuh sebaiknya dibawa kemana. Apakah memang sebaiknya dibawa ke jenjang yang lebih tinggi, ataukah memang kalian lebih cocok berjalan bersama sebagai seorang teman baik. Oke, kalau itu saran personal dari aku, mudah-mudahan terlepas dari ini resonate di aspek manapun, ini bisa menjadi pertimbangan kamu nih para Sagittarius untuk mengambil keputusan yang paling bijak yang tentunya tidak membuat kamu menyesal dan tetap membawa kebahagiaan untuk kamu dan dia nantinya. Oke, jadi tetap good luck untuk kamu para Sagittarius. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai